warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan podcast Diskesmas, Diskusi Kesehatan Masyarakat, sebuah program talk show interaktif yang dijalankan oleh HMP FKM UI atau Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia untuk FKM UI dan untuk Indonesia. Nah, program ini akan menjadi platform untuk menyampaikan informasi seputar isu-isu kesehatan masyarakat. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Yuli Puspita Devi yang akan memandu podcast episode kelima ini yang akan membahas tentang penanganan COVID-19 di tempat kerja. Apa kabar nakes dan naker? Nah, kira-kira kenapa sih kita itu membahas tentang topik tersebut? Nah, kita tahu ya bahwa COVID-19 ini telah menjadi masalah global. Di Indonesia sendiri sudah mulai sejak awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret ya. Nah, pandemi COVID ini telah berdampak dalam segala sektor, tak terkecuali di aspek dunia kerja. Mulai dari risiko penularan virus di tempat kerja sampai pada risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang muncul dalam upaya mengurangi penyebaran virus ini. Dan berbagai kebijakan juga sudah dibuat mulai dari PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang kemudian juga diubah menjadi PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID tak terkecuali juga di tempat kerja. Nah, kemudian kenapa sih kok di tempat kerja gitu ya topik kita saat ini? Nah, sebenarnya bulan ini kalau teman-teman tahu juga adalah hari ketiga sedunia yang tepatnya pada tanggal 28. Maka dari itu, kali ini kita akan sharing beberapa hal tentang K3 dan juga kaitannya dengan COVID-19. Nah, sebagai informasi, Hari K3 Sedunia tahun ini berfokus pada strategi untuk memperkuat sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan untuk membangun ketahanan guna menghadapi krisis pandemi saat ini ataupun krisis yang akan ada di masa depan. Oke, baik. Di sini saya nggak hanya sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa dari akademisi dan juga dari praktisi. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan Siti Nurmala Dewi SKM atau yang biasa disapa Kak Mala. Beliau adalah mahasiswa Pasca Sarjana S2 K3 FKM UI. Apa kabar Kak Mala? Masih mute, Kak? Kak Mala masih mute? Mohon maaf. Iya, luar biasa Kak Devi kabarnya. Kak Devi gimana nih puasa ke berapa nih ya? Ke-4 ya? Ke-6 ya? Iya. Alhamdulillah, ke-6 masih semangat. Kak Mala, ini aktivitasnya apa aja nih? Bekerja juga kuliah. Bekerja juga kuliah, terus sekarang juga puasa, lagi panas-panasnya ini ya, diajak nge-podcast. Oke, baik. Insya Allah bermanfaat. Amin. Oke, baik, saya lanjut ke narasumber kedua kita, yaitu Dr. Hasto Harsono, MKK, spesialis okupasi. Beliau adalah seorang occupational health specialist PTL Nusa. Bagaimana kabarnya Dr. Hasto? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Dr. Hasto sebagai occupational health specialist ini berapa lama, Dok? Iya, saya 1 tahun ini di PTL Nusa. Sebelumnya saya di rumah sakit sebagai praktisi dokter umum di rumah sakit ya. Kemudian mengambil spesialisasi kedokteran okupasi dan 1 tahun ini sudah berada di PTL Nusa. 1 tahun di Jakarta ya. 1 tahun ini berarti sejak pandemi masuk ke PTL Nusa atau? Mas betul. Jadi pandemi kan bulan Maret 2020 ya. Iya. Ya, pas waktu itu juga saya berada di PTL Nusa. Jadi memang sejak awal ya mengawal pandemi ini di lingkungan
perusahaan PT Nusa. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga. Saya perkenalkan Meida Hairunisa, SKM. Beliau adalah tenaga ahli HSSE Pertamina EPAC tempat Cepu Field. Bagaimana kabarnya Meida? Alhamdulillah sehat, Dev. Masih saudara nih berarti nih Cepu nih. Pertamina sama Nusa. Iya. Terasa dari Cepu, Dok. Iya. Wah, tapi saya aslinya bukan dari Cepu, Dok. Merantau di sini. Aslinya dari Bekasi ya. Gimana keluarga di Bekasi, Meida? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Meida ini jadi tenaga ahli HSSE ini berapa lama? HSSE ini apa sih? HSSE ini salah satu fungsi ya di Pertamina EP, Dev, Health Safety Security dan Environment gitu. Aku udah 2,5 tahun sih di sini, hampir 2,5 tahun. Oke, jadi sebelum pandemi juga udah di situ, terus ada pandemi udah di situ juga ya. Oke, baik. Kita masuk ke diskusi terkait dengan topik kita ya. Oke, jadi terkait dengan topik kita kan mau bahas dengan adanya Hari K3 ya. Dengan adanya Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sedunia ini, penting untuk kita merefleksi dulu nih, gimana sih kondisi pekerja-pekerja yang ada di tempat kerja itu. Nah, maka dari itu, pekerja sendiri itu juga nggak cuma tenaga kerja yang secara umum, tapi juga ada tenaga kesehatan. Jadi di sini ada 2 topik kita baginya, ada tenaga kerja dan juga ada tenaga kesehatan. Nah, mungkin di awal Kak Mala bisa cerita nih, kira-kira gimana sih kondisi pekerja baik dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan di Indonesia ini? Apakah tingkat kematiannya ini masih tinggi, khususnya pada nakes? Dan menurut Kak Mala, kan kita tahu ya sudah ada vaksin sekarang ini. Nah, apakah dampaknya itu seperti apa? Silakan Kak Mala. Baik, angka kematian pada tenaga kesehatan masih terbilang tinggi ya. Dapat dilihat dari data Pusara Digital Lapor COVID-19, di mana pada tanggal 17 Februari tahun 2021 terdapat 774 tenaga kesehatan Indonesia yang gugur melawan COVID-19, di mana didominasi oleh dokter gigi, perawat, dan bidan ya. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2021 terdapat 837 tenaga kesehatan yang gugur melawan COVID-19. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu tersebut ya, ada penambahan jumlah tenaga kesehatan yang gugur sebanyak 63 orang. Kemudian pada data 16 April 2021 itu ada 886 tenaga kesehatan Indonesia yang gugur melawan COVID-19. Dalam waktu kurang lebih 45 hari tersebut, ada penambahan jumlah kasus tenaga kesehatan yang gugur sebanyak 49 orang. Jika dari data Maret sampai April terlihat bahwa ada penurunan kasus yang lebih jelas ya, terlihat dibandingkan dengan data Februari hingga Maret. Untuk menyatakan bahwa vaksinasi mampu menurunkan tingkat kematian pada tenaga kesehatan, ini membutuhkan penelusuran yang lebih lanjut. Kemudian terkait efikasi vaksin ya Kak Devi ya, jika mengacu pada data BPOM, efikasi vaksin itu sebesar 65,3%. Artinya masih ada peluang untuk terinfeksi COVID-19 pada masyarakat yang telah divaksin. Tenaga kesehatan ataupun tenaga kerja lainnya juga memiliki peluang yang sama untuk tertular COVID-19 meskipun sudah divaksin. Pernah terjadi kasus pada tenaga kesehatan Indonesia yang telah divaksin kemudian infeksi COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia.
untuk kasus meninggalnya tenaga kesehatan ini kaitannya dengan efikasi vaksin, ini membutuhkan penelusuran lebih lanjut juga. Untuk vaksin ini belum dapat dibuktikan mampu menghentikan penularan, namun harusnya vaksin dapat mencegah keparahan dan angka kematian, Kak Devi. Untuk mencegah penularan COVID-19, tetap jalani protokol kesehatan selama belum ataupun setelah mendapatkan vaksinasi. Upaya pengendalian COVID-19 melalui 3T dan 3M ini harus tetap kita optimalkan, karena pengendalian penularan COVID-19 sangat menentukan kesuksesan program vaksinasi. Sebagai informasi tambahan, Kak Devi, dalam rangka perlindungan pada tenaga kesehatan Indonesia, bidang perlindungan nakes Satgas Penanganan COVID-19 BNPB menyampaikan strategi utamanya untuk menekan angka keterpaparan dan kematian tenaga kesehatan Indonesia dengan metode One Step Ahead Early Intervention ya. Metode ini merupakan layanan panggilan darurat melalui nomor 117 extension 3, di mana layanan ini mampu membantu tenaga kesehatan yang membutuhkan pertolongan sehingga tenaga kesehatan tersebut dapat segera ditolong dan dilakukan tindakan medis, sehingga hal ini akan meningkatkan angka keselamatan pada tenaga kesehatan, Kak Devi. Begitu, Kak Devi. Oke, jadi cukup cukup banyak ya kasus di tenaga kesehatan, dan juga adanya vaksin itu masih butuh penelusuran lebih lanjut. Apakah bisa tingkat efikasinya, apakah bisa melindungi tenaga kesehatan itu. Nah, kita coba lanjut ke Dr. Hasto ya. Kalau menurut Dr. Hasto mungkin ada tambahan dari yang sudah disampaikan Kak Mala tadi, bagaimana kondisi naker dan nakes ini menurut Dr. Hasto dan dampaknya adanya vaksin ini. Gimana, Dokter? Oke ya, makasih Mbak Devi pertanyaannya. Jadi betul ya, jadi dua kelompok populasi ini memang kelompok populasi yang vital ya dalam pengendalian penyakit, dan salah satunya juga dalam pengendalian pandemi COVID ini. Yang pertama karena tenaga kerja secara umum, tenaga kerja adalah kelompok usia produktif. Mereka adalah tiang penyangga kehidupan perekonomian negara ini, gitu ya. Gitu. Artinya kalau tenaga kerjanya mengalami masalah terdampak COVID ini, banyak yang sakit, banyak yang meninggal, banyak yang tidak produktif, ya. Kemudian ketika sakit juga menjadi beban perusahaan dan sebagainya, maka program pengendalian COVID pada kelompok populasi tenaga kerja menjadi harus menjadi prioritas. Yang kedua tadi tenaga kesehatan juga. Kenapa? Karena tenaga kesehatan ini yang menjadi frontliner dalam menjadi garda terdepan, walaupun mereka sendiri menyatakan sebagai garda paling belakang gitu, karena garda terdepannya adalah justru masyarakat yang mencegah supaya tidak tertular dan sebagainya gitu. Dan populasi tenaga kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di kita itu sangat rendah. Dokter itu proporsinya itu di kita itu sangat rendah dibandingkan dengan untuk Asia Tenggara, Asia, dan apalagi dunia gitu ya. Kita hanya 0,4 dibanding 1000 jumlah penduduk dokter, sedangkan untuk perawat itu 2,1 dibanding 1000 penduduk. Artinya satu orang perawat bisa merawat 500 orang kalau 500 orang penduduk Indonesia itu sakit. Bayangkan, itu perawat gitu ya. Dan belum lagi tenaga kesehatan yang lain, radiografer, farmasis, dan sebagainya, ahli ketahanan masyarakat, dan sebagainya. Nah, sudah populasinya sedikit, kecil, ya, yang waktu dalam keadaan sehat pun belum bebannya sudah sedemikian berat, gitu. Ditambah lagi dengan paparan
COVID yang pada waktu awal-awal pandemi itu luar biasa. Tingkat kematian tenaga kesehatan kita itu sampai 5%. Itu tinggi sekali. Kemudian sampai akhir 2020 sudah turun menjadi 2,4%. Tapi ini masih paling tinggi di Asia Tenggara, gitu. Artinya ya perlindungan terhadap tenaga kerja dan juga tenaga kesehatan ini masih harus terus dikebut, dikejar. Tadi ya dari Mbak Mala sudah ada program One Step Ahead yang dan call center 117 extension 3 itu salah satunya. Kemudian juga ya tentunya yang sudah dilakukan itu sudah cukup banyak juga ya, dengan pemenuhan APD. Kita lihat sendiri persis satu tahun yang lalu bulan puasa ya, teman-teman tenaga kesehatan masih jaga di rumah sakit dengan mantel hujan karena tidak ada APD coverall yang memenuhi syarat pada saat itu. Langka sekali. Masker harus dicuci ulang dan sebagainya karena masker medis sangat langka, harganya pun luar biasa, sampai satu box itu sampai 250.000 dan sebagainya gitu. Pengadaan APD, kemudian edukasi yang terus menerus, kemudian juga bantuan-bantuan untuk memperbanyak fasilitas tes salah satunya, itu merupakan salah satu bentuk pengendalian yang sudah dilakukan gitu ya. Kalau dulu kan sulit sekali untuk tes, bahkan hanya untuk rapid test saja dulu sulit ya, providernya sedikit, harganya juga mahal sampai 500.000 ya awal-awal ya, sampai kemudian turunkan menjadi 90.000 paling tinggi. Kalau sekarang sudah banyak, laboratorium yang mengadakan PCR sudah banyak, model pemeriksaan juga sudah banyak, ada antigen, antibody juga sudah banyak. Kemudian sekarang ada model yang lain seperti genos dan sebagainya yang diupayakan untuk memperbanyak testing. Ya saya pikir itu udah mulai bisa membantu menurunkan ya, walaupun sampai akhir Februari kemarin angkanya Januari sampai akhir Januari itu peaknya ya, Februari mulai turun, tapi ya pandemi masih belum selesai gitu. Masih belum selesai sehingga upaya-upaya perlindungan tenaga kerja dan tenaga kesehatan ini masih terus harus kita perjuangkan. Demikian Pak. Iya betul, pandemi masih belum selesai ya Dok, dan tadi juga udah yang mungkin saya highlight adalah ketersediaan tenaga kesehatan kita itu nggak banyak, dan dengan adanya pandemi ini tuh menjadi tantangan tersendiri gitu ya bagi kita, bagaimana kita bisa melindungi tenaga kesehatan ini dan juga tetap tenaga kerja di tempat kerjanya. Oke, terima kasih Dr. Hasto. Saya lanjut ke Meida. Tadi Meida udah cerita ya, udah 2,5 tahun di tempat kerjanya sebagai health safety di tempat kerjanya. Nah, kira-kira nih Meida, apa aja sih hal yang berbeda atau yang perlu disesuaikan di tempat kerjanya Meida, dan Meida ini selaku HSSE dari sejak adanya pandemi COVID dan sebelum adanya pandemi COVID ini. Gimana Meida? Iya, oke Dev. Jadi pandemi COVID ini masuk ke Cepu itu memang agak telat ya, alhamdulillahnya agak telat gitu kan. Kan awalnya di Jakarta dulu kan waktu itu yang ada kasus COVID dulu ya. Terus di Cepu sendiri sebenarnya kami tuh agak-agak telat untuk memprogramkan juga gitu. Karena waktu itu nggak kepikiran kalau bakalan masuk nih, apalagi Cepu tuh kan masuknya desa ya. Masa sih masuk ke desa kayak gitu kan. Terus di pertengahan Maret itu kami baru memulai program-program untuk pencegahan COVID. Tentunya banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita ubah ya. Mulai dari waktu itu tuh kita mulai rutinin disinfeksi ruangan-ruangan itu secara berkala, yang otomatis job desk setiap orang pun, setiap pekerja pun jadi ada tambahan gitu, yang tadinya nggak ada yang ngurusin disinfektan jadi ada yang disinfektan kayak gitu. Terus kita juga mulai sosialisasi ke pekerja-pekerja terkait COVID ini, terutama di petugas security, karena petugas security itu kan menjadi garda terdepannya kami ya. Setiap orang yang mau masuk ke tempat kerja itu mereka yang periksa gitu. Biasanya yang diperiksa cuma
barang bawaan gitu kan, dan keperluannya apa. Pertanyaannya biasanya cuma seputar itu. Semenjak COVID jadi ditambah mereka juga harus meriksa suhu kayak gitu. Terus juga cek ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk bisa masuk ke area kerja kayak gitu. Terus kami juga langsung ini sih identifikasi bahaya gitu kan, langsung revisi HIRAK juga untuk bisa lebih detail lagi mitigasinya seperti apa waktu itu gitu. Kemudian juga terkait APD ya, misalnya masker aja yang tadinya masker itu biasanya dipakai cuma di area-area operasi yang memang berisiko ke gangguan pernafasan kayak di gasplan, di sumur kayak gitu. Sekarang semua di mana-mana pakai masker pekerjanya gitu, wajib setiap masuk ke baik kantor maupun area kerja di operasi juga tetap harus pakai masker. Terus ada pembatasan, sempat ada pembatasan ini juga jumlah pekerja yang masuk. Kami juga sempat ada work from home dan pembagian juga berapa persen yang work from home dan work from office kayak gitu sih. Jadi memang banyak sekali perubahan yang pola kerja yang berubah semenjak pandemi COVID ini, terutama juga terkait meeting gitu ya, pertemuan-pertemuan jadi dibatasi. Kalau misalnya dulu biasanya kalau rapat internal fungsi maupun antar fungsi dilakukan secara offline langsung gitu kan bertemu, sekarang lebih banyak dilakukan secara online. Kalaupun memang harus harus langsung gitu, ketemu langsung, itu ada pembatasan juga dari segi waktu dan jumlah peserta rapat kayak gitu. Banyak berubah yang jelas. Gitu sih, Dev. Oke, dengan banyaknya perubahan-perubahan itu, kira-kira ada kayak ngefek ke kinerja dari pekerjanya nggak, Maida? Jelas ya, karena kita juga jadi terbatas kalau misalnya mau ketemu gitu kan. Dan tapi memang tidak semua tadi ya, misalnya yang terkait work from home aja itu nggak semuanya diterapkan, tidak bisa diterapkan ke semuanya karena ada beberapa jabatan juga yang memang tetap harus masuk gitu, misalnya di fungsi produksi, karena kan nggak mungkin mereka mantau area kerja dari rumah gitu kan. Tentunya jadi ada sih, tapi kita coba ambil sisi positifnya aja ya, semenjak pandemi COVID ini memang lebih multitasking gitu kan, karena sekarang semua bisa dilakukan online juga gitu, beberapa pekerjaan bisa dilakukan online dan lebih disiplin waktu juga sih. Jadi disiplin waktu ya? Benar. Kalau dulu misalnya meeting itu bisa sehari paling maksimal 2 gitu, kalau sekarang meeting 4 kali itu bisa Dev, karena kan kita cukup tinggal klik aja gitu kan ya, klik ganti room meeting kayak gitu. Kalau sekarang sih lebih efektif sih kalau secara waktu. Cuma memang beberapa kegiatan akhirnya mau tidak mau dibatasi, misalnya kayak audit. Biasanya kalau audit ada dari pusat itu mereka langsung site visit ke sini gitu kan, ke lokasi. Kalau sekarang dilakukan secara virtual. Tentunya akan berbeda ya hasil asesmennya juga, itu salah satu contohnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Maida sharingnya di tempat kerjanya. Oke, tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh narasumber, termasuk tadi Dr. Hasto juga sudah menyampaikan pentingnya upaya perlindungan nakes ini. Nah, terkait dengan topik ini juga, mau coba minta pendapatnya Kak Mala ya, sebagai akademisi. Menurut Kak Mala, apa sih pentingnya dan peran K3 ini dalam upaya perlindungan tenaga kesehatan maupun tenaga kerja di masa pandemi ini? Gimana Kak Mala? K3 ini sendiri sangat-sangat penting ya untuk perlindungan pada tenaga kesehatan dan tenaga kerja lainnya. Seperti yang kita ketahui ya, pengertian K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan tenaga kerja, baik itu tenaga kesehatan ataupun tenaga kerja lainnya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di masa pandemi ini, saat karyawan WFO maupun WFH, fokus upaya pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja, khususnya COVID-19 ini, selain pada hazard biologi yaitu coronavirus, hazard psikososial dan hazard ergonomi juga tidak kalah pentingnya ya Kak Devi.
hazard psikososial ini dapat berdampak pada terjadinya stres, terjadinya depresi, hingga terjadinya burnout. Hazard psikososial ini dapat bersumber dari adanya ketakutan pekerja terinfeksi dari rekan kerja di tempat kerjanya, dari transportasi umum, kemudian ketakutan dengan pergerakan hidup yang dibatasi, adanya adaptasi kebiasaan baru, kemudian jam kerjanya memanjang karena backup rekan kerja yang beresiko, Kak Devi. Jadi semuanya ini memberikan beban terhadap kesehatan mental pekerja. Hazard psikososial ini harus segera dikendalikan karena dapat berdampak terhadap pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan seperti pelayanan pasien tidak optimal, tingkat kepuasan pasien menurun, kualitas layanan terganggu. Kemudian untuk hazard ergonomi ini sendiri dapat mengakibatkan masalah muskuloskeletal atau gangguan otot rangka ya Kak Devi, karena kan style tiap individu saat bekerja dari rumah menggunakan laptop itu berbeda-beda. Ada yang duduk di kursi menggunakan meja, ada yang duduk di lantai atau kasur dengan menggunakan meja, ada yang posturnya janggal seperti bekerja sambil tiduran di lantai sofa ataupun kasur. Untuk pencegahan risiko muskuloskeletal disorder saat WFH atau WFO ini seperti menyesuaikan meja kerja dengan ukuran tubuh agar tidak menghasilkan postur yang janggal. Kemudian penerapan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit lihat sesuatu lain yang berjarak 20 kaki selama 20 detik, kemudian melakukan peregangan. Begitu Kak Devi. Oke, terima kasih Kak Mala, insight yang menarik sih. Jadi tantangan untuk melindungi tenaga kesehatan dan tenaga kerja selama pandemi ini nggak cuma dari COVID-nya ya, tapi juga ada risiko-risiko yang di luar COVID, seperti tadi ketika WFH itu bagaimana kita bisa kerja dengan memperhatikan ergonomi yang sesuai kayak gitu ya Kak Mala. Terima kasih Kak Mala. Selanjutnya ke Dr. Hasto. Ya, Kalau dari Dr. Hasto mungkin ada tambahan, kira-kira apa sih, gimana upaya perlindungan nakes ataupun tenaga kerja selama ini, apakah prokes atau protokol kesehatan yang selama ini diterapkan itu sudah tepat dan efektif di tempat kerja, baik di tempat kerja Dr. Hasto atau mungkin sepengamatan Dr. Hasto gitu. Silakan dokter. Ya Pak, terima kasih. Jadi ya kalau upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu ya secara umum begitu ya, sudah cukup banyak untuk mengendalikan COVID ini, mulai dari peningkatan awareness ya, yang dilakukan secara terus-menerus gitu. Kita tahu BNPB itu tiap hari selalu ada report siaran langsung, untuk kemudian juga melalui televisi, juga melalui internet, melalui SMS ke masyarakat supaya bisa menjangkau sebanyak mungkin informasi kepada semua lapisan masyarakat melalui berbagai macam media gitu. Ya itu masih terus kita lakukan gitu, karena kita sudah mulai adanya pandemic fatigue gitu ya, sudah mulai pada capek, pada lelah untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan sebagainya gitu. Tapi itu harus terus-menerus, kita juga harus terus melakukan campaign itu. Kemudian juga program yang dilakukan untuk pembatasan mobilitas dengan PSBB, PPKM, dan sebagainya, yang di tingkat makro, tingkat RT, dan sebagainya. Kemudian, satu hal yang cukup membantu sebenarnya adalah, karena kita banyak hari libur panjang gitu ya, kita mengamati dari mulai bulan apa itu yang mulai ada larangan
untuk ASN, pekerja BUMN, pegawai swasta, TNI Polri untuk melakukan perjalanan keluar kota. Itu sangat membantu, karena pengamatan saya seperti ini. Kalau ada kecenderungan peningkatan kasus setelah hari-hari Lebaran, hari-hari raya. Hari Lebaran dulu meningkat. Kemudian setelah hari Idul Adha juga ada peningkatan lagi. Gitu. Kemudian hari libur apalagi seperti itu. Nah, dengan adanya larangan-larangan itu memang tidak nyaman dirasakan oleh masyarakat. Kita juga nggak nyaman ya, nggak boleh pengen mudik, pengen pulang kampung, tapi nggak boleh gitu. Tetapi ini dirasa cukup bisa menekan pertambahan kasus secara statistik, itu bisa terlihat. Gitu. Saya pikir itu ya. Ya kalau prokes apakah sudah jalan di tiap perusahaan saya kurang tahu ya. Tapi ya saya lihat di perusahaan tempat saya bekerja sendiri lah, gitu. Di PTL Nusa ya, dari sejak awal, sejak sebelum pemerintah menyatakan sebagai pandemi pada bulan akhir Maret sepertinya, kan 2 Maret itu kasus pertama. Tapi saat itu Menteri Kesehatan masih 2 kasus pertamanya masih ya mungkin ada berbagai macam pertimbangan sosiopolitik dan sebagainya, masih mengatakan ini tidak bahaya lah, yang kemudian mengundang pakar yang bukan ahlinya, kalau tidak salah dulu ada dokter hewan yang disuruh menyampaikan tentang virologi dan sebagainya ya, sehingga pada awal memang sempat lama ya pemerintah untuk menetapkan bahwa ini pandemi, harus ada tindakan. Waktu itu istilahnya masih lockdown seperti itu. Itu cukup lama, ada berbagai macam pertimbangan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya gitu. Tapi akhirnya itu diambil. Itu patut kita hargai karena memang tidak ringan konsekuensinya gitu. Harus mempertimbangkan tabungan devisa negara dan sebagainya lah, saya nggak paham gitu ya. Tapi ketika diambil langkah PSBB yang diikuti dengan PPKM, pembatasan kantor sehingga menjadi 25%, moda transportasi dibatasi, kemudian tadi ada ketentuan untuk work from home dan sebagainya, itu kita rasa itu cukup bisa membantu, sehingga ya kata sebagian pengamat sih menyatakan kalau pengendalian COVID di kita ini ya lumayan lah, tidak tragis amat ya, walaupun pada saat awal memang kita mencapai tingkat kematian tertinggi, pertumbuhan kasus tertinggi, tapi sampai sekarang ini tingkat kematian itu berapa ya? Sering ikutin lagi nih, gitu. Tapi udah lumayan terkendali ya. Grafik kita sekarang cenderung menurun sejak dari akhir Januari, Februari, Maret sampai April. Sudah cukup menurun. Protokol kesehatan yang dilakukan itu tadi mulai dari screening pekerja ya, screening pekerja. Jadi kita melakukan pemisahan antara WFO dengan WFH. Pekerja-pekerja yang ada faktor komorbid, kita analisis berdasarkan hasil MCU-nya itu kita anjurkan untuk kita tetapkan untuk WFH saja. Ya, penyakit-penyakit komorbid ada obesitas, hipertensi, penyakit jantung, kemudian ibu yang menyusui dan hamil, kita mintakan untuk WFH. Kemudian juga adanya ketentuan pembagian jam kerja, pembagian waktu kerja menjadi kelompok A dan kelompok B. Ya, sehingga kapasitas kantor yang biasanya satu ruangan bisa mencapai 100 orang dengan 25%, maka maksimal adalah 25 orang. Dan itu pun kemudian adanya ketentuan untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, melaporkan kondisi kesehatan harian melalui absensi elektronik ya, melalui media internet, daftar kehadirannya, sekalian di situ juga menyatakan apakah ada keluhan atau tidak. Kalau ada keluhan, maka segera tim medis kami melakukan follow up dan memberikan advice, arahan dan sebagainya. Kemudian juga
screening pada saat akan masuk kantor, screening pada saat akan ke lokasi, karena perusahaan kami bekerja di bidang migas ya, merupakan services company di bidang migas termasuk Pertamina gitu. Harus ada metode screening yang dianggap cukup valid gitu. Kalau dulu kita masih pakai rapid test antibody, sekarang kita sudah menggunakan minimal rapid test antigen dan bahkan menggunakan PCR ya. Bahkan di beberapa lokasi itu mengharuskan harus karantina dulu, karantina selama 3 hari. Kenapa seperti itu? Karena pemeriksaan itu memiliki masa golden time. Golden time dari PCR itu adalah pada hari setelah hari ketiga, hari kelima dan seterusnya. Rapid antigen itu setelah hari yang kelima baru terdeteksi. Jadi kalau misalnya orang baru datang dari lokasi dari daerah langsung di rapid antigen, bisa jadi dia negatif. Gitu. Tapi sebenarnya sudah ada virus tapi belum bisa terdeteksi. Oleh karena itu harus karantina dulu. Karantina dulu selama minimal 3 hari, kemudian setelah itu baru dilakukan screening, sehingga diharapkan pada saat itu hasil screeningnya sudah bukan yang sebenarnya gitu. Kemudian juga di lokasi, ketika di lokasi maka ada namanya COVID Ranger ya, yang mengawasi apakah protokol itu jalan, protokol ventilasi, kemudian durasi pertemuan, kemudian menjaga jarak apa gitu. Sehingga ketika ada pelanggaran itu tercatat dan kemudian dilaporkan. Dan juga tentu saja ada mekanisme teguran secara langsung dan sebagainya. Yang diharapkan itu meningkatkan selalu pekerja berada dalam kondisi awareness untuk, karena kadang-kadang kan lupa ya, kalau udah ngumpul ketemu teman gitu ya, ngumpul dekat, lupa pakai masker dan sebagainya. Nah, selain edukasi itu juga ada itu kayak pengawasan seperti itu ya, mekanisme saling menegur ya, peduli, intervensi yang diharapkan membuat pekerja selalu dalam kondisi aware terhadap saat pandemi seperti ini. Ini tuh Mbak. Oke, terima kasih Dokter Hasto penyampaiannya. Tadi saya tertarik dengan adanya COVID Ranger ya Dok, atau apa ya tadi yang digunakan untuk memastikan protokol itu berjalan dengan baik. COVID Ranger itu petugas atau seperti apa ya Dok? COVID Ranger itu sebenarnya ada petugas ya, petugas yang memang kita tunjuk, biasanya petugas security, HSSE dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua pekerja adalah COVID Ranger, kita semua adalah COVID Ranger, sehingga kita bisa melakukan mekanisme pengaduan dan lain sebagainya ketika, dan itu dilakukan secara idle ya, secara diam-diam gitu melaporkan, sehingga dengan adanya mekanisme tersebut maka orang jadi lebih selalu itu tadi, selalu aware, selalu memiliki kesadaran sendiri untuk menjaga dirinya dari melanggar protokol, sehingga selalu berada di dalam protokol tersebut, gitu Mbak. Oke, baik, menarik sekali Dokter Hasto. Kemudian Dokter Hasto, kemarin kalau kita ngomong tempat kerja, itu salah satu yang menjadi isu adanya klaster perkantoran, klaster tempat kerja seperti itu. Nah, kira-kira menurut Dokter Hasto, di mana pengendalian dari klaster di tempat kerja ini, dan menurut pengalaman dokter, kira-kira kendalanya apa aja sih gitu dalam pelaksanaan pengendalian tersebut? Ya, terus terang kejadian klaster ini terjadi ya di beberapa tempat di wilayah kerja kami dan juga di beberapa instansi yang lain gitu ya. Gitu. Kalau diamati itu faktor yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama faktor screening gitu. Jadi adanya screening yang tidak, sebenarnya screening itu ada gitu. Screening itu sudah dilakukan gitu untuk masuk ke lokasi kerja. Di situ sudah ada syaratnya masuknya apa dulu, misalnya rapid test antibody kalau dulu ya non reaktif,
atau PCR negatif. Tapi sekali lagi yang tadi saya ceritakan itu ada hasil false negatif namanya. Jadi false negatif hasil pemeriksaan PCR, bahkan PCR ya, apalagi rapid test gitu. Hasilnya non reaktif atau negatif. Tapi sebenarnya pada orang tersebut ada virus. Cuman karena masanya yang tidak pas, misalnya baru nyampe, kemudian langsung di PCR, maka dia bisa jadi waktu perjalanan dari daerah ke lokasi itu naik kendaraan umum, naik kereta api kah, naik pesawat, gitu. Mungkin tertular di situ, masih dalam masa inkubasi, kemudian dites negatif, maka silahkan masuk. Ternyata di situ baru virusnya ada. Ketika sudah di lokasi, mulai dia merasakan rasa tidak nyaman. Nah, kemudian di sini ada celah kedua yang bocor. Dia tidak melaporkan kondisi kesehatannya kepada fungsi medikal di tempat atau melalui absensi, sehingga atau dia tidak melaporkan itu karena faktor tidak tahu, mengabaikan, atau takut konsekuensinya. Kalau saya ketahuan di sini sakit COVID, saya akan di sini suruh pulang dan sebagainya, seperti itu ya. Gitu. Nah, ada lapisan-lapisan lubang-lubang itu gitu ya, sehingga terjadi kalau satu virus saja sudah masuk di kelompok populasi, misalnya satu rig, satu lokasi pengeboran minyak misalnya, di situ kan kalau udah di lokasi kan udah inilah ya, lingkungan tertutup gitu. Sehingga kalau masuk di situ ya sudah sama seperti ketika sudah masuk di situ jadi banyak begitu. Jadi terjadi ledakan kasus sehingga menjadi klaster perusahaan gitu. Nah, klaster-klaster perusahaan ini banyak terjadi yaitu tadi karena screening, kemudian juga awareness dari pekerja karena kurang tahuan, kemudian juga ketika sudah di lokasi banyak pekerja yang seakan-akan sudah merasa aman gitu. Kan masuk ke dalam sini kan sudah PCR, sudah aman gitu. Padahal yang menjadi aman itu bukan hasil PCR, bukan hasil tes dan sebagainya. Karena sekali lagi hasil tes itu adalah potret kondisi pada saat diambil sampel itu. Tapi yang membuat aman adalah bagaimana kita melakukan protokol 3M. Menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan selalu mengenakan masker, walaupun di tempat yang kita anggap sudah steril, seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya kejadian klaster itu, kalau di FKM mungkin ada untuk pengendalian itu namanya bautai analisis gitu ya, untuk membuat barrier gitu. Jadi barriernya tadi apa? Ada karantina, kemudian mendeklar status kesehatan, kemudian adanya screening dengan berbagai macam metode screening secara reguler juga dilakukan ketika sudah di lokasi itu. Kemudian yang ketika sudah ada kasus seperti apa penanganan yang dilakukan untuk mencegah klaster. Ketika sudah terjadi kasus, sudah didapatkan kasus, yang pertama adalah tangkap itu pekerja, tangkap ya, langsung diisolasi, tidak boleh berkontak dengan pekerja yang lain. Untuk apa? Untuk menghindari penyebaran. Kemudian apalagi yang dilakukan yang tidak kalah penting adalah tracing. Dicari kontak siapa saja yang sudah berkontak langsung dengan pekerja tersebut. Ada kategorinya ya untuk tracing itu. Nah, kontak erat ini kemudian dilakukan apa? Dikarantina dia. Setelah dikarantina kemudian dites. Dites juga ya, di PCR. Gitu. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut, kontak erat itu kita bisa sampai beberapa layer. Jadi bukan hanya layer satu maksudnya yang kontak langsung ya. Misalnya saya kena positif lah gitu. Yang kontak dengan saya ada si B gitu. Itu namanya kontak
langsung kontak erat layer 1. Nah, si B ini bisa jadi dia kontak dengan si C, si D dan sebagainya, dia kontak erat layer 2. Nah, itu harus diidentifikasi itu. Itu. Dengan identifikasi ke kontak erat layer 1, layer 2, kemudian kontak erat erat tersebut dilakukan karantina dulu, kemudian dilakukan tes, maka kita harapkan itu bisa membatasi pergerakan dari penyebaran virus ini, Pak, ya. Itu kuncinya di situ. Kuncinya untuk mencegah pengendalian klaster adalah testing, kemudian tracing, dan yang ketiga tentu saja adalah isolation, ya, isolation atau treatment gitu. Jadi harus segera langsung dilakukan isolasi. Kalau tidak diisolasi, dia masih akan bisa menularkan ke pekerja yang lainnya, gitu. Sehingga kena satu, ada ledakan lain di tempat yang lain, seperti itu. Nah, kuncinya sebenarnya itu, gitu, Mbak. Kuncinya itu tadi ya, testing, tracing, kemudian juga isolasi. Isolation, ya. Terus diantaranya juga ada kendalanya itu dari mungkin ada miss di screening ataupun kurangnya pelaporan dari pekerja itu sendiri, ya, dokter, ya. Oke, siap, terima kasih Dokter Hasto. Terus nih mau tanya ke Maida, kalau di tempat kerjanya Maida, kalau tadi di Dokter Hasto kan ada kayak COVID Ranger. Nah, kalau di Maida, apakah ada kayak petugas K3 khusus yang menangani COVID ini? Dan terus gimana sih pencegahan dan juga penanganan kalau misal ada pekerja yang positif COVID gitu? Itu gimana di tempat kerjanya Maida? Mungkin bisa di-sharingkan. Oke deh, jadi kalau misalnya di tempat kerjaku, tadi soal COVID Ranger ya, di Pertamina sendiri juga ada sebetulnya, tapi kalau COVID Ranger ini sifatnya sukarela, dia tuh sebagai semacam ambasador gitu, jadi lebih ke campaign untuk menerapkan prokes COVID, dan itu siapa aja boleh, jadi nggak harus dari security, nggak harus dari HSSE, siapapun boleh daftar gitu. Itu yang terkait COVID Ranger, ya. Kemudian untuk yang menangani COVID, sebenarnya kalau di tempat kami itu tidak dititik beratkan hanya pada satu fungsi, tapi kami itu membentuk satu tim yang namanya SRT atau Site Response Team COVID atau tim tanggap darurat COVID, yang fokusnya untuk mengantisipasi dan menanggulangi COVID itu sendiri. Dan di sini tuh terdiri dari beberapa fungsi, jadi bukan hanya HSSE gitu kan, ada bagian planning, ada yang mengurusi soal karantina gitu, terus logistik, pengadaan masker misalnya, disinfektan, kemudian hand sanitizer dan lain-lain. Kemudian ada juga bagian finance, karena tidak bisa dipungkiri juga untuk penanganan COVID ini membutuhkan biaya yang cukup gitu ya. Kemudian ada bagian self monitoring seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Hasto, ya. Sekarang ini setiap hari setiap pekerja itu harus melaporkan kondisi kesehatannya gitu, dan itu dipantau untuk nantinya dilakukan tindak lanjut bagi pekerja-pekerja yang ada keluhan-keluhan gitu. Terus juga ada bagian akses kontrol seperti tadi di security untuk melakukan screening pekerja yang mau masuk ke baik perkantoran maupun area operasi. Terus ada bagian disinfecting sendiri gitu ya, untuk disinfecting secara berkala kami lakukan setiap hari sebanyak 2 kali, pagi dan sore, karena ada shift kerja gitu. Terus kalau misalnya ada kejadian COVID, sebenarnya ini yang lebih banyak turun tangan itu dari fungsi medik, dari bagian medik gitu, untuk penanganan lebih lanjutnya. Biasanya sih kalau misalnya pengalaman dari kejadian-kejadian yang sudah ada kemarin, setelah ada terkonfirm positif, kalau waktu awal-awal biasanya kami rujuk ke rumah sakit di Surabaya, rumah sakit rujukannya Pertamina FPAZ 4 Cepu gitu. Tapi kalau sekarang ini biasanya dikarantina di
penginapan atau hotel lokal sini gitu sih. Oke, berarti sudah ada tim ya yang ada di sana. Kemudian kalau untuk HSSI mungkin lebih ke upaya pencegahannya, sedangkan penanganannya itu sudah ada tim mediknya ya? Iya, karena kalau misalnya di kami HSSA itu health-nya itu bukan health medik gitu ya, Dev, tapi lebih ke IH dan OH. IH, lebih ke IH gitu. Kalau medik itu di bawah human capital atau HR gitu. Jadi terpisah. Apa itu IHOHU? IH itu industrial hygiene, kalau OH occupational health. Occupational health-nya lebih ke medik gitu. Oke, kalau kita ngomongin perlindungan ya, upaya perlindungan, upaya pencegahan, kemudian ini kaitannya dengan kesehatan, definisi sehat itu kan luas ya, dan salah satunya juga nggak cuma fisik, tapi juga psikis gitu. Nah, kira-kira kalau di tempat kerjanya Maida atau mungkin Dokter Hasto, itu upaya perlindungan psikis pada pekerjanya apakah juga ada atau gimana? Kan soalnya di pandemi itu juga kita kalau bisa imunnya itu stabil ya. Kalau misal kerjaannya banyak terus imunnya turun, stres karena kerja, apakah ada gitu perlindungan psikisnya? Iya. Iya tadi juga belum sempat kubahas ya, kalau misalnya masalah psikis juga termasuk menjadi yang berpotensi muncul di tempat kerja kami, apalagi yang tadi ku bilang meeting jadi lebih efektif dan kadang malah tambah-tambah di luar jam kerja gitu. Nah, untuk masalah psikis sendiri itu sebenarnya di bawah naungan HR, tapi kalau misalnya dari kami HSSE biasanya sih lebih ke sosialisasi aja sih, manajemen stres kayak gitu, Dev. Ada sosialisasi berarti ya? Termasuk kemarin di bulan K3 juga kita ngadain seminar kayak gitu. Oh iya, oke. Kalau Dokter Hasto mungkin ada insight terkait dengan perlindungan psikis pekerja. Ya, memang ya COVID ini menjadi stresor tersendiri ya, menjadi stresor baru untuk semua ya hampir semua lah ya lapisan masyarakat gitu, termasuk juga untuk pekerja baik yang di sektor kesehatan maupun yang non kesehatan gitu ya. Adanya saya dulu tesis saya adalah penelitian tentang stres kerja pada perawat gitu. Jadi memang dan juga beberapa banyak teman-teman dari perawatan kesehatan masyarakat kedokteran yang mengambil kuesioner yang saya buat itu untuk meneliti stres kerja pada perawat di masa pandemi. Saya belum dapat sih hasilnya dari teman-teman yang membuat itu gitu, tapi kurang lebih memang dapatkan adanya peningkatan stresor ya, karena salah satu stresor dalam dalam stres kerja pada perawat itu adalah pengalaman yang berhubungan dengan kematian, kemudian merawat pasien dalam kondisi kritis, itu merupakan tingkat stresor merupakan stresor yang tingkat stresnya tinggi. Gitu. Nah, dua hal tersebut diantaranya tentu saja mempengaruhi kondisi psikologis dari teman-teman ya yang frontliner di rumah sakit ya, terkait dengan ketakutan terhadap paparan COVID ini. Gitu. Kemudian di luar populasi, untuk tenaga kesehatan, untuk tenaga kerja pada umumnya ya memang sama lah ya gitu. COVID ini menjadi hal yang menakutkan, yang membuat stres tersendiri, gitu. Sehingga kalau di perusahaan saya itu sudah ada program untuk itu ya, berupa campaign ya, campaign tertulis berupa flyer yang secara rutin kita sampaikan, kita sosialisasikan melalui berbagai media ya,
baik tentang hasil macam-macam ya, tentang bagaimana kerja di rumah supaya tidak sampai sakit ya, bagaimana meningkatkan kewaspadaan, kemudian juga bagaimana manajemen stres. Kita pernah ada health talk tentang manajemen stres secara virtual gini untuk membahas supaya di dalam fase pandemi ini tidak menjadi stres gitu ya. Jangan menjaga diri dari COVID tapi muncul penyakit yang baru yang terkait dengan gangguan psikologi. Nah, itu ada gitu untuk melindungi kondisi psikis tersebut. Kemudian juga dari sisi yaitu dari sisi apa? Software lah ya, software untuk secara individual gitu. Kalau pendekatan penanganan stres itu kan ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan individual, yaitu bagaimana memperkuat atau bagaimana setiap individu itu bisa memiliki coping mechanism yang memadai untuk mengatasi stresnya tersebut gitu. Yang kedua, pendekatan secara organisasional atau secara manajerial. Itu sudah dilakukan di ID. Jadi ID itu membentuk buku panduan perlindungan tenaga kesehatan di dalam masa pandemi ini. Di situ termasuk bagaimana ya perlindungannya ya, perlindungan dari tata cara kerja yang sesuai, kemudian sistem bekerja di fasilitas kesehatan seperti apa, kemudian APD yang digunakan harus seperti apa, sehingga pekerja merasa lebih safety, merasa lebih aman untuk bekerja. Tidak seperti waktu awal. Waktu awal pandemi itu kita merasakan betul suasana psikologis nakes terutama ya itu luar biasa. Karena pada saat itu tingkat penularan sangat tinggi. Tingkat kematian pada tenaga kesehatan juga tinggi sekali yang saya ceritakan di awal tadi ya. Sehingga ya masuk ke rumah sakit itu seperti masuk ke tempat yang sangat horor seperti itu ya. Gitu. Sangat menakutkan gitu. Karena pada saat itu belum diketahui apanya, belum diketahui cara penularan yang sebenarnya seperti apa. Obatnya ini apa untuk mengatasinya belum ketahuan pada saat itu. Kemudian vaksin juga sama sekali belum ada. Kemudian testing juga pada saat itu masih sangat langka, sehingga kita tidak tahu tuh pasien yang datang ke rumah sakit, pasien hamil misalnya, kita tahunya yang meriksa kehamilannya, rupanya dia ada COVID, nggak tahu. Karena pada saat itu testing masih sangat jarang. Gejala-gejala juga belum banyak diketahui. Orang datang dengan sakit lambung, orang datang dengan sariawan, ya diperiksa cuma sariawan, tahu-tahu ternyata dia COVID seperti itu. Sehingga tahu-tahu dokter yang memeriksa sakit sampai meninggal, gitu. Sehingga pada saat kondisi waktu awal-awal memang secara psikologis sangat stressful, ya. Dengan ada panduan ini, panduan buku, saya punya bukunya itu ya, panduan tenaga kesehatan di masa pandemi, di situ sudah sangat komprehensif dari cara penularan, menggunakan APD-nya harus yang digunakan apa, gitu. Jangan berlebihan juga, gitu, agar jangan berlebihan tapi juga tidak melonggarkan. Karena pada waktu awal itu kacau sekali, gitu. Ada yang sampai harus pakai kayak astronot, padahal hanya periksa apa dan sebagainya, gitu ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang terlalu santai gitu. Semua pasien diterima dengan hanya mengenakan ya jas dokter seperti biasa, masker seadanya, tahu-tahu ternyata COVID. Nah, dengan adanya buku panduan ini ya secara organisasional lebih merasa lebih safety, dan juga terbukti memang ya alhamdulillah mungkin salah satu faktor kontribusinya dari panduan ini adalah angka penularan terhadap nakes ya relatif menurun dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Dr. Hasto. Jadi sudah ada panduan, terus tadi juga ada health talk tentang manajemen stres kayak gitu untuk membantu psikis dari para pekerja.
Oke, tadi juga Dr. Hasto di sebelum-sebelumnya juga sempat nyampein juga ya terkait dengan beberapa kebijakan dari PSBB terus ada PPKM juga. Nah, mungkin Kak Mala bisa sedikit menyampaikan detailnya terkait dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini, Kak. Gimana Kak Mala? Untuk kebijakan ini sudah sangat banyak ya Kak Devi, sudah sangat banyak dibuat oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan ataupun tenaga kerja lainnya. Seperti yang tertuang di Kemenkes RI nomor 328 tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, baik itu perkantoran maupun industri. Sebenarnya ini juga sudah dilaksanakan di beberapa perusahaan, bahkan di semua perusahaan juga sudah menerapkannya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Hasto ya, sudah diterapkan di tempat kerja Dr. Hasto, sudah dilaksanakan di tempat kerjanya Mbak Meda. Seperti jika dari aspek kebijakan manajemennya itu seperti pihak manajemen senantiasa memantau dan memperbarui perkembangan informasi COVID di wilayahnya, kemudian membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja, kemudian tidak memberlakukan kasus positif sebagai suatu stigma, dan lain sebagainya. Kemudian juga pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dan PPKM ya Kak Devi ya. Untuk PSBB dan PPKM, untuk PSBB sendiri itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020, di mana adanya peliburan sekolah dan tempat kerja. Artinya proses pembelajaran dan bekerja itu sepenuhnya dilakukan di rumah. Kemudian pembatasan kegiatan keagamaan, artinya kegiatan ibadah dilakukan sepenuhnya di rumah. Kemudian ada pembatasan kegiatan di tempat umum. Namun penerapan PSBB ini masih belum berjalan optimal karena masih banyak kantor dan pabrik yang tetap beroperasi di masa itu ya. Jadi hal ini menyebabkan pekerja kantor ataupun buruh pabrik itu masih banyak beraktivitas di tempat kerja dan memenuhi moda transportasi umum di masa itu ya Kak Devi. Kemudian untuk PPKM, di mana PPKM ini ada beberapa jilid. Ada jilid 1, jilid 2, di mana ketentuannya pegawai yang bekerja dari kantor itu sebanyak 25%, kemudian yang bekerja dari rumah sebanyak 75%, kemudian ada PPKM Mikro 1, PPKM Mikro 2, hingga PPKM Mikro 3, di mana ketentuannya pekerja yang WFO itu sebanyak 50% dan yang WFH itu sebanyak 50%. Jika kita perhatikan pada PPKM Mikro ini cenderung semakin longgar ya Kak Devi, masih ada kantor yang beroperasi dengan karyawan WFO itu lebih dari 75%, lebih dari ketentuan yang seharusnya. Pada PPKM Mikro, pemerintah membatasi mobilitas warga di lingkungan tempat tinggalnya, namun melonggarkan kegiatan di sektor tempat kerja, di restoran dan pusat perbelanjaan. Padahal mobilitas warga ini sangat tinggi di sektor tersebut, sehingga berpotensi menjadi klaster transmisi COVID-19. Sebaiknya sih pada saat pelaksanaan PPKM Mikro, pengetatan mobilitas warga itu tidak hanya di lingkungan tempat tinggal saja, namun juga pada aktivitas warga yang cukup tinggi mobilitasnya seperti di perkantoran itu. Begitu Kak Devi. Oke, terima kasih Kak Mala penyampaiannya. Dari kebijakan ada PSBB, ada PPKM, dan PPKM ini ada berjilid-jilid gitu ya. Oke, karena kita keterbatasan waktu, jadi sepertinya diskusinya kita cukupkan. Mungkin sebelum kita masuk ke closing statement, ada dari narasumber mau saling nanya atau mungkin ada hal yang mau ditanyakan ke narasumber yang lain kayak gitu.
Ada nggak kira-kira? Atau cukup? Kak Mala, Mida, dan Dr. Hasto, kalau cukup, kita langsung ke closing statement aja ya. Mungkin dari closing statement bisa mulai dari Dr. Hasto dulu ya. Closing statement dari podcast hari ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, meskipun pada beberapa minggu, sekitar 2-3 minggu terakhir ini, angka yang dilaporkan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah maupun tingkat perusahaan ada kecenderungan menurun. Tapi kita harus memahami bahwa di negara lain terjadi gelombang kedua dan gelombang ketiga dan sebagainya. India sekarang sedang rame-ramenya menghadapi gelombang yang kedua yang katanya lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Italia dan juga negara lainnya tempat mengalami serangan gelombang yang kedua. Nah, Indonesia ini sepertinya baru melewati satu fase puncak pada akhir Januari yang lalu. Artinya apa? Bahwa pandemi ini belum selesai. Vaksinasi kita baru mencakup untuk tahap yang vaksin pertama itu baru 4%, yaitu 10.781.000 orang. Yang sudah lengkap vaksinasi kedua baru 5.700.000 sekian, atau sekitar baru 2,1% dari total populasi penduduk Indonesia. Untuk mencapai herd immunity, untuk mencapai kekebalan kelompok se-Indonesia ini harus dicapai minimal 60-70%. Artinya angka 2% ini untuk sampai ke 70% masih perlu waktu, begitu. Dan itu juga masih baru berandai-andai apabila memang ternyata herd immunity bisa tercapai dengan imunisasi, dengan vaksinasi ini. Kuncinya adalah bukan kita menunggu vaksinasi atau mengejar vaksinasi, yaitu dikejar tetap, tapi kuncinya tetap pada 3 prinsip yang dasar, yang sangat ringan, namun karena begitu ringannya sehingga orang kadang-kadang mengabaikan. Prinsip itu berupa pesan ibu untuk menjaga 3M tadi. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering untuk mencuci tangan. 3 pesan sederhana ini ketika kita bisa konsisten, maka ya inilah yang akan cepat membuat kita bersama-sama keluar dari pandemi ini, sehingga kita bisa kembali kepada bukan keadaan new normal, tapi betul-betul ke dalam keadaan yang betul-betul normal. Karena kita bahkan sampai sekarang sudah lupa yang apakah kita benar-benar hidup normal atau tidak, seperti itu gitu. Jangan sampai kita lupa itu. Kita masih bisa harapan untuk betul-betul hidup normal ya, kemana-mana sudah ya merasa aman, nyaman, tidak terbebani harus WFH, nggak boleh mudik dan sebagainya, seperti itu. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Dr. Hasto. Jadi harapannya biar kita bisa tetap kembali ke normal ya, bukan hanya new normal, tapi ke normal. Dan pesan ibu yang sangat penting sebenarnya. New normal is not normal. It's not really normal. Iya, betul sekali, dokter. Oke, terima kasih, Dr. Hasto yang luar biasa. Kemudian closing statement kedua dari Maida mungkin juga bisa menyampaikan terkait ini kan nanti juga ada kebijakan bahwa untuk cuti kita dilarang mudik kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa terkait itu juga Maida, closing statement dan juga yang tadi. Silakan Maida. Oke. Ya, kalau aku sih ingin menyampaikan harapannya untuk para pembuat kebijakan gitu kan, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan menjadi kebijakan yang kita ambil juga, akan menjadi acuan, sehingga harapannya setiap kebijakan itu bisa lebih jelas, tidak menggantung, dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai di setiap daerah itu. Apalagi sekarang kan menjelang Lebaran, kita juga harus bisa menentukan nih, ini nanti gimana akhirnya, total dilarang atau bagaimana, karena kemarin juga sempat kontroversial ya beberapa
beberapa pemerintah gitu membuat pernyataan yang berbeda-beda. Sehingga kalau dari kami sih ya harapannya lebih jelas lagi arahannya seperti apa. Kemudian untuk para pekerja gitu ya, dimanapun penerapan COVID ini bukan hanya di tempat kerja aja, tapi juga sehari-hari gitu. Mungkin kalau di tempat kerja ada yang ngawasin gitu ya, ada yang men-screening. Tapi kalau kita di luar tempat kerja justru di situ titik lemahnya biasanya orang jadi lebih kendor untuk menerapkan protokol kesehatan karena biasanya mau negur sesama antar warga gitu kan lebih sungkan, sehingga harapannya sih lebih bisa sabar lagi untuk menerapkan prokes 3M gitu. Oke, siap. Jadi sudah ada pesan untuk membuat kebijakan agar lebih jelas dalam membuat kebijakan, kemudian juga untuk para pekerja agar menjaga kesehatan, menjaga protokol 3M-nya nggak cuma di tempat kerja, tapi juga di rumah, karena itu yang justru lebih sering juga kan pekerjanya. Betul, justru kita kan dalam 24 jam di tempat kerja paling maksimal 8 jam gitu kan. Kalau di luar malah lebih lama, dan itu tetap harus menjadi perhatian juga. Iya, betul sekali. Terima kasih, Maida. Oke, yang terakhir mungkin closing statement dari Kak Mala. Silahkan, Kak Mala. Ya, kalau saya menambahkan closing statement dari Mbak Maida ya, terkait dengan kebijakan. Jadi selama ini kan kebijakan sudah banyak dibuat oleh pemerintah, oleh pemimpin perusahaan. Jadi menurut saya kebijakan yang sudah dibuat itu sebaiknya dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh organisasi di tempat kerja, dan kemudian kuncinya yaitu adanya komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Gitu Kak Devi. Oke, dari Kak Mala adanya komitmen dari pembuat kebijakan. Oke, siap. Terima kasih Kak Mala closing statement-nya. Baik, saya kira cukup untuk podcast hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara podcast. Saya sampaikan terima kasih banyak untuk narasumber yang luar biasa, Dr. Hasto, Mbak Maida, dan Kak Mala atas sharingnya, dan juga terima kasih untuk para penonton yang sudah menyaksikan podcast ini. Tetap semangat meski sedang puasa. Saya nggak nyangka akan seseru ini, dan nggak nyangka juga waktunya sudah mau habis. Sangat terbatas waktu. Semoga apa-apa yang kita bahas hari ini, apa-apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa menambah keberkahan dan podcast ini bisa bermanfaat. Baik, kami dari HMP FKM UI mengajak penonton untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan juga follow media sosial kami di @HMPFKMUI. Oke, sekian podcast kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Izinkan saya untuk menutup dengan salam terindah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.